Ayat hari ini adalah Markus 16, ayat 33 sampai 41. Mari kita baca bersama. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh, orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Amin. Hari ini adalah Kamis Putih. Hari di mana Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya yang terkasih. Dan besok adalah Jumat Agung. Hari di mana Yesus ditangkap, disalibkan, dan wafat. Firman Tuhan dari Injil Markus yang kita baca bersama hari ini mencatat adegan ketika Yesus tergantung di kayu salib, mengucapkan kata-kata terakhirnya, dan menghembuskan nafas terakhir. Pada hari Kamis Putih ini, saat kita merenungkan Yesus yang menanggung penderitaan terakhirnya di atas kayu salib, saya berharap ini menjadi waktu bagi kita untuk merenungkan salib Yesus dengan lebih mendalam. Ayat 33 bersaksi bahwa ketika Yesus disalibkan, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dari jam 12 sampai jam 3. Waktu dari jam 12 sampai jam 3, menurut waktu sekarang, adalah dari tengah hari sampai pukul 3 sore. Ini adalah waktu ketika matahari bersinar paling terik. Namun, pada saat matahari seharusnya bersinar paling terang, kegelapan justru menyelimuti seluruh negeri. Kegelapan yang melanda seluruh negeri selama 3 jam saat Yesus tergantung di kayu salib, dapat dilihat sebagai gambaran yang melambangkan penghakiman eskatologis yang akan Allah lakukan atas seluruh bumi dalam konteks kitab-kitab nubuatan Perjanjian Lama. Jika Anda melihat berbagai bagian dalam Perjanjian Lama, ada banyak tempat yang menggambarkan hari penghakiman Tuhan sebagai hari yang gelap. Hari kegelapan. Secara khusus, dalam kitab Yoel, hari penghakiman Tuhan digambarkan dengan kata-kata seperti hari kegelapan dan kekelaman, hari berawan dan kelam, serta matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dengan cara inilah, nas hari ini menggambarkan penyaliban Yesus sebagai sebuah penghakiman. Mengapa penyaliban Yesus adalah hari penghakiman? Penyaliban Yesus bukanlah kematian seorang individu bernama Yesus. Yesus mati di kayu salib dengan menanggung semua dosa orang-orang yang menyalibkannya dan seluruh dosa dunia. Yesus mati di kayu salib untuk menerima dari Allah semua kutuk dan penghakiman yang seharusnya diterima oleh seluruh umat manusia. Jadi, pada saat ini, Allah sedang menjatuhkan penghakiman yang seharusnya dijatuhkan kepada seluruh umat manusia kepada anaknya Yesus. Betapa sakit dan menderitanya hati Bapa di surga saat menjatuhkan penghakiman kepada anaknya yang paling dikasihi. Penghakiman yang terbesar di antara semua penghakiman adalah penghakiman dengan membiarkan begitu saja. Allah menjatuhkan penghakiman dengan membiarkan anaknya yang paling dikasihi, Yesus, begitu saja di atas kayu salib. Allah dan anaknya, Yesus, yang telah bersekutu dalam kasih yang sempurna tanpa pernah terputus sejak sebelum penciptaan, tidak sejak kekalan, kini sedang ditinggalkan oleh Allah untuk menanggung penghakiman seluruh umat manusia. Dalam ayat di 4, kita melihat jeritan dan seruan pilu Yesus yang ditinggalkan oleh Allah. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan ini juga bisa berarti bahwa rasa sakit fisik yang dialami Yesus di kayu salib sangatlah besar. Tetapi ini bukan sekadar seruan karena penderitaan fisik. Itu adalah jeritan dan seruan pilu yang diteriakkan di tengah penderitaan karena keterpisahan rohani dengan Allah. Biasanya, ketika Yesus memanggil Allah, ia selalu menggunakan sebutan Bapa. Namun jika kita melihat nas hari ini, ia tidak menggunakan kata Bapa, tetapi memanggil Allahku, Allahku.
Fakta bahwa Yesus menggunakan sebutan Allah dan bukan Bapa di atas kayu salib, ia tidak dapat menikmati keakraban, keintiman, kedamaian, atau rasa aman apapun dalam hubungan dengan Allah sebagai anak Allah. Tanpa dapat menikmati hubungan apapun sebagai anak Allah, Yesus hanya memanggil Allah, Allah. Dalam ungkapan Allah ini, kita dapat melihat gambaran Yesus anak domba yang bukan sebagai anak Yesus, melainkan sebagai korban persembahan yang menantikan ketetapan Allah Sang Hakim. Orang-orang yang menyaksikan pemandangan ini dari dekat salah paham, mengira Yesus memanggil Elia untuk menyelamatkannya dari salib. Oleh karena itu, seseorang berpura-pura menunjukkan kebaikan dengan memberikan Yesus minum anggur asam yang dicelupkan pada bunga karang. Namun, ini bukanlah tindakan kebaikan terhadap Yesus, melainkan tindakan mengejek dengan berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Setelah berseru dengan suara nyaring, Yesus pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Melihat keadaan saat Yesus wafat, ayat 13 mengatakan demikian. Tabir bait suci di Yerusalem terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci memisahkan ruang kudus dari ruang maha kudus. Tabir ini seperti garis batas yang memisahkan Allah yang maha kudus dan manusia yang berdosa. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun kecuali imam besar yang dapat masuk ke ruang maha kudus di balik tabir. Tetapi ketika Yesus mati, tabir itu terbelah dua dari atas ke bawah. Fakta bahwa tabir itu terbelah dari atas ke bawah menunjukkan bahwa peristiwa ini sepenuhnya adalah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Jika kita memperkirakan ukuran tabir itu, kita bisa tahu bahwa itu sangat besar, dengan panjang sekitar 18 meter dan lebar 9 meter. Jika manusia mencoba memotongnya secara artifisial, mereka mungkin akan merobeknya dari bawah ke atas. Singkatnya, ini berarti bahwa Allah sendiri yang membelah tabir itu. Ini menunjukkan bahwa dengan terbelahnya tirai yang memisahkan Allah dan manusia, manusia telah memperoleh jalan baru untuk datang kepada Allah. Sekarang, persembahan kurban atau ritual bait suci tidak lagi diperlukan. Siapapun dapat datang kepada Allah melalui Yesus Kristus, bait suci yang sejati. Firman ini membuat kita berpikir tentang betapa besar pengorbanan yang dituntut dari Yesus untuk keselamatan kita. Tuhan menyerahkan satu-satunya nyawanya di kayu salib untuk memberi kita kehidupan. Dia menderita kesakitan dan penderitaan yang tak terkatakan dan menghembuskan nafas terakhirnya. Kita harus merenungkan seberapa besar penderitaan mulia Yesus dan kematiannya di kayu salib bersinar dalam kehidupan kita sehari-hari, dan seberapa besar pengaruhnya. Seberapa banyak penderitaan, pengorbanan, dan kasih yang ditunjukkan Yesus di kayu salib terwujud dalam hidup Anda? Seberapa besar pengaruh pengorbanan Yesus dalam hidup kita? Dan seberapa besar porsinya? Melalui pengorbanan Yesus, siapapun dapat dengan berani datang kepada Allah. Betapa bersyukurnya dan mengharukannya bahwa kita yang berdosa dapat menghampiri Allah yang Maha Kudus untuk bertemu dan melihatnya. Seberapa berhargakah Anda menganggap hal itu dalam hidup Anda? Bukanlah hal yang wajar bagi kita untuk bertemu dengan Allah. Melalui pengorbanan Yesuslah kita dapat datang kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun, kita dapat datang kepada Allah dan bermain dengan leluasa dalam pelukannya, memuji dan menyembah Allah, serta menikmati persekutuan dan persahabatan sejati. Kepala pasukan yang menyaksikan pemandangan ini berkata tentang Yesus yang wafat seperti itu, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Sebenarnya, Yesus tidak dapat mengakui Allah sebagai Bapa di atas kayu salib. Rasa sakit dan penderitaan karena ditinggalkan oleh Bapa begitu besar, sehingga tidak dapat merasakan keakraban atau kasih apapun yang bisa dirasakan sebagai seorang anak. Ia benar-benar ditinggalkan sepenuhnya. Dalam kehidupan iman kita, ada banyak saat ketika kita merasa seolah-olah ditinggalkan oleh Allah. Seolah-olah Allah tidak mendengar doa kita. Ada saat-saat ketika doa kita tidak dijawab, dan kita merasa seolah-olah Allah membiarkan dan mengabaikan penderitaan dan kesakitan kita. Ada saat-saat ketika kita berpikir, apakah Allah benar-benar telah meninggalkan saya? Apakah Dia mengabaikan saya dan memalingkan wajahnya dari saya? Ketika kita menghadapi situasi seperti itu sangat menyakitkan dan menyedihkan. Ketika itu terjadi, bagaimana Anda bertindak? Bagaimana Anda melewati situasi itu? Apa yang Yesus lakukan? Bagaimana Ia menerima situasi penderitaan dan ditinggalkan oleh Allah? Yesus taat pada kehendak Bapa sampai akhir. Meskipun Bapa telah meninggalkannya, Ia tetap memikul salib dengan percaya kepada Allah Bapa dan menaati kehendaknya sampai akhir. Kepala pasukan yang melihat pemandangan itu berkata, "Ia benar-benar anak Allah."
Pengakuan ini bisa jadi merupakan pengakuan pribadi dari seorang kepala pasukan Romawi yang bukan orang Yahudi, tetapi juga dapat dilihat sebagai pengakuan yang Allah nyatakan kepada dunia melalui bibirnya. Ketika Yesus memulai pelayanannya di muka umum dan menerima baptisan dalam ketaatan pada kehendak Bapa, suara apa yang terdengar dari surga? Ia mendengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sama seperti saat itu, Allah menyatakan kepada dunia tentang Yesus yang taat pada kehendak Bapa sampai akhir, "Inilah anakku yang kukasihi." Anak Allah. Kita juga hidup dengan mengaku sebagai putra dan putri Allah, anak-anak Allah. Namun, kita tidak bisa begitu saja menjadi anak-anak Allah hanya karena kita menginginkannya. Siapapun yang menaati kehendak Allah dan melakukan kehendaknya, dialah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan anak-anak Allah. Dalam Matius pasal 3, Yohanes Pembaptis berkata kepada para pemimpin agama seperti ini, "Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Ini berarti bahwa mereka yang sombong karena menganggap diri mereka sebagai umat pilihan Allah, tetapi tidak menaati firman-Nya, bukanlah anak-anak Allah. Ini adalah firman yang mengatakan bahwa siapapun harus bertobat dan menghasilkan buah ketaatan yang sesuai untuk menjadi keturunan Abraham dan anak-anak Allah. Allah menyatakan tentang Yesus yang percaya dan taat kepada Bapa sampai akhir, bahkan di tengah penderitaan yang hebat, "Inilah anakku yang kukasihi." Benar. Rahasia untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati adalah dengan percaya pada kehendak Bapa dan menaati firman-Nya sampai akhir. Bahkan di tengah penderitaan dan kesakitan, bahkan di tengah keputusasaan karena merasa diabaikan oleh Allah. Bahkan ketika kita tidak dapat memahami atau mengukurnya dengan pikiran dan akal kita, ketika kita percaya pada kebaikan Allah dan menaati firman-Nya, Allah akan memuji kita. Ia akan berkata, "Engkau adalah anakku yang kukasihi, yang kepadanya lah aku berkenan." Dan ketika orang-orang di dunia melihat kehidupan kita yang setia dalam menaati kehendak Allah, mereka akan berkata, mereka benar-benar anak-anak Allah. Melalui mereka, kita dapat mengetahui siapa Allah itu. Itulah pengakuan yang akan mereka buat. Hari ini, saat pekan sengsara semakin dalam, saya dengan sungguh-sungguh memohon agar kita dapat menjalani kehidupan yang menaati kehendak Allah dalam keadaan apapun, seperti Yesus. Allah akan memuji dan menyemangati kita yang percaya pada kebaikan-Nya dan menaati firman-Nya, bahkan di tengah penderitaan dan kesakitan yang berat. Dan melalui penampilan kita, yang seperti itu, dunia akan melihat Tuhan. Saya dengan sungguh-sungguh memohon agar kita dapat menjalani hari ini dengan iman seperti ini.